Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Ini kelas 7C ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Ibu absen dulu ya. Agus Khairuddin hadir. Anggi Septiani Hidayat, Asep Muhammad Fadilah, Aulia Safitri, ya. Bilqis Revalina Soraya, Dede Rio, Dimas Abdul Rahman, Dinar Nur Zaman hadir. Oh, kemana? Oh, sakit. Doni Ananda Septian, Elsa Dai Sitorus, Fadli Ilham Hardiantri, Fani Silviana, Farah Alfiah, Febriana Muhaimin, Hadi Wira Satriaji, Imam Targiman, Intan Nuraini, Jaida Hasna Intinan, Julio Kemal Pasha, Julia, Muhammad Ega Wigna, Muhammad Fadilah Akbar, Muhammad Alfa Abdul Aziz, Muhammad Baihaki, Muhammad Rifai, Nasila Putri Kamilia Purwanto, Olivia Ramadhani, Raden Suprastowo, Nina Slastri, Mutia. Oke, hari ini yang tidak hadir satu orang ya, Dinar Nur Zaman. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, perkenalkan dulu ya. Nama Ibu Anissa. Kalian bisa panggil Ibu Anissa aja. Nah, gimana nih? Kalian kan sekarang baru masuk SMP nih ya, dari SD ke SMP. Gimana kalian pesan dan kesannya baru memulai ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah pertama? Oh iya. Yang lain gimana? Nah, sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa pertemuan yang akan mendatang. Nah, di pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita ke materi, ketika di SD kalian pernah mendengar apa itu BPUPKI? Iya, Intan? Apa itu BPUPKI? Iya, betul. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI itu dibentuk oleh siapa? Angga? Oh iya, oleh Jepang ya, pada tanggal 29 April 1945. Nah,
eh, untuk beberapa pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang perumusan Pancasila, kemudian penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada materi kali ini ada beberapa hal yang harus kalian capai atau tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu kalian dapat menjelaskan pembentukan BPUPKI itu apa, menganalisis perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI, menganalisis perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9, menganalisis penetapan Pancasila sebagai dasar negara, membuktikan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Untuk pelajaran PPKN kali ini, kalian harus dapat bersemangat ya dalam materi kali ini. Nah, biar kalian semangat, ayo kita berdiri dulu. Sebelah sini, jajaran pertama berdiri, kedua, ketiga, dan keempat. Ayo kita berdiri dulu. Nah, biar kita rileks, kita refleksi dulu ya. Kita bangun semangat kita dulu. Sebelumnya kalian periksa dulu di samping kalian ada sampah atau tidak. Kalau misalnya ada, tolong diambil dan disimpan dulu, kemudian nanti kalian buang ya setelah pelajaran kita selesai. Ya, silakan dibersihkan dulu. Sudah selesai? Ya. Nah, kan kalau misalnya lingkungan kita terlihat bersih, kita kan belajarnya juga jadi semangat kan? Oke, boleh kalian duduk kembali. Nah, pada materi kali ini, Ibu akan menggunakan metode snowball throwing. Nah, ketika di SD kalian pernah nggak belajarnya pakai metode snowball throwing? Ada yang pernah? Oke, Ibu jelaskan ya. Apa sih kita nanti belajarnya seperti apa? Nah, nanti kalian buat menjadi, ini ada 30 siswa ya. Oke, kalian bentuk menjadi 6 kelompok, berarti satu kelompok 5 orang. Nanti setiap siswa harus membuat pertanyaan. Satu pertanyaan aja. Jadi satu orang itu membuat satu pertanyaan. Gak usah sama jawabannya, pertanyaannya aja. Nah, kemudian kalian dalam kertas lembar ya. Kemudian nanti kalian bentuk menjadi bola salju. Tahu kan? Pokoknya nanti bentuk jadi bulat gitu. Nah, kalau misalnya sudah, nanti kalian kasih atau lempar, tapi lemparnya jangan kenceng-kenceng ya, nanti kasihan teman-temannya pada sakit. Nah, kalian pelan-pelan aja, misalnya ke siapa gitu, misalnya Angga ke Jihan atau Mutia ke Nina gitu. Jadi kalian saling lempar. Kemudian kalau misalnya Ibu beri waktu misalnya 10 detik untuk kalian saling lempar, ketika Ibu sudah stop, kalian harus dapat satu bola itu. Jadi, tapi kalian jangan sama ya. Jadi kalian ngambil pertanyaan atau kertas dari orang lain. Nah, gitu. Kalau misalnya sudah dapat satu bola, tapi jangan langsung dibuka. Kalian kembali ke tempatnya masing-masing, ke kelompoknya masing-masing, dan dijawab pertanyaannya. Didiskusikan bersama kelompoknya. Kemudian nanti setelah didiskusikan, kalian harus dapat mempresentasikan. Boleh oleh perwakilan kelompoknya atau ketua yang ditunjuk masing-masing kelompoknya. Seperti itu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke.
Bagaimana? Ada yang masih belum paham tadi metode pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau bertanya? Ayo, nggak apa-apa, nanti biar kita belajarnya itu lebih mudah, lebih rileks, dan kita mengerti apa yang dijelaskan materi hari ini gitu. Oh ya, silakan, ada yang mau bertanya, Mutia? Iya, kenapa? Oke, jadi Mutia masih kurang paham ya cara belajar kita hari ini. Gak apa-apa, kan namanya juga kita belajar, dan kalian juga kan masih peralihan dari SD ke SMP, dan pastinya kan waktu di SD kan kalian belum pernah mencoba atau belum pernah mendengar tentang metode snowball throwing ini kan. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan lagi. Jadi Mutia itu nanti membuat pertanyaan. Nah, sebelum membuat pertanyaan, nanti Ibu berikan waktu untuk Mutia dan lainnya untuk membaca materi hari ini. Kemudian setelah dibaca, Mutia membuat pertanyaan apa aja, tetapi tentang materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara, materi hari ini. Nah, setelah dibuat pertanyaan di kertas satu lembar, kemudian nanti dibulat-bulat. Nah, tapi tidak langsung kalian kasih ke temennya, tapi nanti nunggu aba-aba dari Ibu, dari instruksi dari Ibu. Nah, setelah ada instruksi dari Ibu, boleh kalian lempar ke temannya. Nah, misalnya Mutia mau lempar ke Nina, atau Nina mau lempar ke siapa. Nah, pokoknya seperti itu, asalkan dalam proses kegiatan hari ini kalian boleh ramai tapi tidak berisik dan tidak mengganggu kelas yang lain ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, sama Nina juga kurang paham ya, kenapa? Oh iya, jadi kalian buat pertanyaannya itu satu aja ya, gak usah banyak-banyak. Nah, terus nanti pertanyaannya aja, kalian juga nggak apa-apa, yang kalian nggak tahu juga nggak apa-apa kalian tulis. Jadi kalian menulis pertanyaan itu nggak harus kalian tahu jawabannya. Malahan misalnya kalian nggak tahu nih tentang pembentukan BPUPK itu seperti apa, atau prosesnya seperti apa, ya nggak apa-apa, kalian tulis saja. Pokoknya nanti apa yang kalian nggak tahu kalian tulis. Nah, nanti kita diskusikan bersama-sama. Misalnya kelompok 1 nanti maju ke depan, apa yang telah didapat dari hasil menjawab pertanyaannya itu. Satu kelompok itu kan ada 5 orang, otomatis satu orang mendapatkan satu pertanyaan. Nah, kalian harus dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Kalaupun misalnya tidak bisa, nanti kita pecahkan bersama-sama atau kita bahas bersama-sama. Nah, kayak gitu. Bagaimana, ada yang kurang paham lagi? Oke? Iya. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Metode ini mudah-mudahan kalian bisa semangat atau bisa mendapatkan pembelajaran yang kesan yang baru gitu. Soalnya kan kalian baru peralihan dari SD ke SMP. Kalian masih tahap perkenalan di kelas 7 ini. Nah, mudah-mudahan dengan metode yang baru ini kalian lebih bersemangat lagi dalam belajarnya, lebih memotivasi lagi dalam belajarnya, dan tidak bosan atau tidak, kan biasanya kalian mikir belajar PPKN bosan gitu aja, ngerjain AKS aja atau apa aja. Nah, sekarang Ibu mau mencoba metode ini. Jadi biar kalian lebih aktif, biar kalian lebih dalam proses pembelajarannya itu lebih bersemangat gitu ya. Nah, bagaimana anak-anak pelajaran hari ini? Oh, seru. Bukan hanya seru ya, tapi kita juga
harus dapat mengambil pelajaran dari pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita menutup pelajaran ini, Ibu mau menanya sama kalian, ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, coba siapa yang mau menyimpulkan? Mungkin dari perumusan Pancasila sebagai dasar negara dahulu, coba. Siapa yang mau menyimpulkan sedikit saja, nggak apa-apa. Siapa yang mau? Boleh? Oh, silakan Nina. Ya. Ya. Oke, bagus. Bagus ya, Nina tadi menyimpulkan mengenai perumusan Pancasila. Kemudian siapa yang mau menambahkan lagi? Atau mungkin kurang pas gitu apa yang disimpulkan sama Nina? Silakan. Oke, baik. Angga, silakan. Ya. Oke. Bagus. Nah, sekarang Ibu mau satu lagi di belakang. Siapa itu namanya? Dari tadi ngobrol terus ya. Coba simpulkan yang telah kita pelajari tadi. Seperti apa? Iya, kamu. Iya, siapa namanya kamu? Oh, Intan. Ya, silakan Intan. Jelaskan yang tadi Ibu jelaskan. Oke. Nah, jadi tadi mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negaranya terlebih dahulu nih. Siapa yang tahu 3 tokoh yang merumuskan sila dari dasar negara itu? Coba, siapa yang masih ingat tadi Ibu sudah menjelaskan? Ya, baik. Kamu siapa? Mutia, Maya. Tadi apa aja? Siapa aja tokohnya? Ya. Terus? Ya. Pintar ya. Jadi ada 3 tokoh yang merumuskan sila-sila dari dasar negara itu. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Yang kedua Supomo. Yang ketiga Insinyur Soekarno. Nah, dari materi kita hari ini, semoga kita dapat meneladani atau menjadikan motivasi kita dalam belajar, karena para pendiri bangsa sudah memperjuangkan negara kita hingga kita bebas dan merdeka ya dari penjajahan gitu. Nah, semoga Ibu harap pertemuan yang akan datang kalian lebih termotivasi lagi ya, dan lebih semangat lagi dari hari ini. Mungkin dari kalian semua ada yang mau memberikan saran atau masukan untuk Ibu nih. Ibu misalnya minggu depan nggak mau seperti ini, metode pembelajarannya pengen yang baru, misalkan melalui permainan atau apa gitu, boleh. Silakan yang mau memberi masukan kepada Ibu. Iya, siapa? Oke, Anggun silakan utarakan saja. Oh iya. Oke. Jadi kan minggu depan kita masih dalam bab yang sama ya, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Hari ini kan perumusannya. Nah, nanti minggu depan kita penetapannya. Jadi di sini ingin menggunakan metode pembelajaran yang lain ya. Nanti Ibu akan pikirkan seperti apa metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan untuk minggu depan. Nah, sekarang
Ibu mau bertanya lagi sama kalian. Mau mengingat kembali yang tadi sudah dipelajari mengenai perumusan Pancasila. Dari tadi kan kita sudah dari awal Ibu sudah nanya kan BPUPKI apa, BPUPKI apa. Ibu mau menanya kembali, siapa yang masih ingat apa itu kepanjangan dari BPUPKI? Coba siapa yang masih ingat? Jangan-jangan kalian lupa lagi. Ibu itu kepanjangan atau gimana gitu. Coba siapa yang tahu kepanjangan dari BPUPKI? Oke, coba Anggi. Coba apa itu BPUPKI? Iya, pinter, berarti kalian masih ingat. Oke. Kemudian Ibu mau nanya kembali. Dalam perumusan Pancasila itu ada ketuanya kan? Nah, siapa yang menjadi ketuanya ketika sidang BPUPKI? Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Coba yang lain, jangan Mutia terus, kan dari tadi Mutia sudah menjawab ya. Coba yang lainnya, ada yang mau? Mungkin yang di pojok sebelah kanan, yang belakang. Iya, Asep, coba. Siapa ketuanya? Iya, betul. Nah, kemudian satu lagi nih, tadi kan BPUPKI. Setelah BPUPKI kan ada PPKI nih. PPKI itu kepanjangan dari apa ya? Oke, pasti pada tahu kan? Coba jawab. Oke, dan Nina coba apa tadi PPKI? Iya, betul. Panitia. Iya. Nah, oke. Untuk materi yang akan datang yaitu mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara ya. Kalian sebelum memulai pembelajaran minggu depan kalian harus mempersiapkan terlebih dahulu, yaitu mencari materi-materi mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, nanti kan di buku yang tadi kan sudah ada ya, nanti tinggal kalian pelajari sebelum memulai pembelajaran. Kalian baca-baca dahulu, pahami dahulu, nanti minggu depan kita bahas bersama-sama. Nah, oke, tadi kan sudah ada kegiatan kelompok ya. Kegiatan kelompok. Nah, tadi dari kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 6 itu semuanya Ibu sangat apresiasi ya. Kalian semuanya aktif, kemudian kalian semuanya menjawab pertanyaan dengan baik, dan ada satu kelompok yang aktif sekali dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan bisa menyimpulkan secara secara betul gitu ya, pas gitu. Nah, kelompok 1 yaitu kelompok Nina dan kawan-kawan. Tepuk tangan semuanya. Nah, oke. Tadi kan sudah ya, dari kelompoknya sudah ada yang bagus. Nah, sekarang dari individunya, Ibu perhatikan dari kalian semua tadi ada beberapa yang sangat antusias dalam pelajaran ini, yaitu Mutia. Kita beri tepuk tangan untuk Mutia karena dia dari tadi rajin kan, rajin menanya, rajin menjawab, dan Ibu harap kalian semua dapat seperti Mutia gitu ya. Jadi semangat dalam belajar, semangat dalam kegiatan pembelajaran gitu ya, dan mempersiapkan pembelajaran sebelumnya gitu ya. Jadi di rumah kalian harus baca dulu materi agar kalian di kelas
kalian mengerti dan memahami apa yang Ibu jelaskan. Nah, gitu. Sekarang sebelum menutup pelajaran hari ini, kan kalian udah siang juga kan, waktunya istirahat. Jadi kalian berdiri dulu. Kita rileks terlebih dahulu. Tangannya kita rilekskan, kakinya kita rilekskan. Beban pikirannya kita simpen dulu ya. Tadi yang pelajaran yang tadi kita rileks dulu. Nah, kemudian tangannya ke depan, tangannya ke samping. Rileks, rileks, rileks. Lagi ya, semuanya mengikuti. Tangannya ke depan, tangannya ke samping. Rileks, rileks, rileks. Nah, gimana? Semuanya masih pusing atau malah ada yang ngantuk? Kan masih pagi juga ya, bentar lagi istirahat. Jadi tenang aja kalian ya. Oke, gimana? Masih mengantuk? Nah, udah rileks semuanya kan? Oke, kalau misalnya udah rileks semuanya, kita kembali ke kesimpulan. Jadi, bagaimana cara mengamalkan kita melalui dari materi hari ini, yaitu mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Coba ada yang bisa mengutarakan seperti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari melalui materi ini. Ya, silakan Agus. Ya betul. Nah, melalui dari materi kali ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa sih yang kita lakukan untuk mengamalkan Pancasila yang pertama? Berarti kita harus mengamalkan sesuai dengan ajaran kita masing-masing, yaitu misalnya yang beragama Muslim harus sholat gitu ya. Kemudian yang beragama Nasrani harus beribadah di hari Minggu atau seperti apa. Nah, kayak gitu. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalian itu sesama teman, sesama tetangga, kalian itu harus saling menghargai satu sama lain. Nah ya, jadi dari sila yang kedua itu kita harus saling sesama teman itu kita jangan saling membeda-bedakan. Kita sesama manusia itu sama, jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Jadi kita sesama masyarakat Indonesia itu harus bersatu gitu ya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh misalnya masalah yang sepele atau masalah kecil misalkan, atau kita ribut atau kita saling menghujat satu sama lain, itu tidak boleh. Nah, kemudian yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi ketika kita menyampaikan pendapat, kita harus bermusyawarah. Kita tidak boleh mengedepankan ego kita masing-masing. Kita harus kita harus bermusyawarah dalam sebuah mufakat. Nah, kemudian yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita semua rakyat Indonesia memiliki kedudukan atau memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh negara. Oke, nah pertemuan hari ini cukup sekian. Untuk pertemuan minggu depan yaitu mengenai
Pancasila sebagai dasar negara. Ibu harap kalian membacanya terlebih dahulu. Di rumah boleh ya. Jadi kalian mencari-cari materinya terlebih dahulu untuk minggu depan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, rapikan dulu semuanya dan siap-siap untuk berdoa sebelum pulang. Sudah siap semuanya? Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberi kesehatan untuk minggu depan kita berjumpa kembali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semuanya. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.